Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempelajari beberapa modul mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran, berikut adalah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Saya mulai dari ilustrasi gambar di samping karena ini adalah awal perubahan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ke depannya. Orang bijak berkata, jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah ke cermin. Karena awal perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita merubah orang lain. Nah, ini adalah ilustrasi pembelajaran yang saya lakukan selama ini sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa kesalahan yang saya sadari setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang sering saya lakukan itu adalah berpikir egosentris. Ini adalah kesalahan mendasar yang benar-benar kurang disadari oleh guru, terutama saya sendiri. Kesalahan ini juga akan berdampak pada timbulnya kesalahan-kesalahan yang lain. Selama ini saya sering mengeluh, saya sudah bersungguh-sungguh mengajar di kelas tapi hasilnya sangat mengecewakan. Atau anak ini loh, sudah dijelaskan berkali-kali tetap saja tidak mengerti. Nah, dua contoh keluhan tersebut menunjukkan bahwa diri saya itu bersifat egosentris atau hanya menurut saya sendiri. Walaupun sudah mengajar dengan sungguh-sungguh atau sudah menjelaskan berkali-kali, tetapi tidak pernah berpikir tentang masalah yang dihadapi oleh siswa ketika mengikuti pembelajaran sehingga tidak berhasil. Berikutnya adalah tidak peka terhadap perubahan suasana kelas. Beberapa contoh yang sering saya lakukan yaitu ketika mengajar misalnya membiarkan badut kelas mengalihkan perhatian siswa yang sedang asik mengikuti penjelasan guru sehingga konsentrasi kelas menjadi terpecah. Atau membiarkan siswa yang tidak tertib mengganggu konsentrasi siswa lain yang sedang belajar. Hal ini tampaknya persoalan kecil, tetapi kalau tidak segera dibenahi bisa berakibat kegagalan seluruh kelas. Berikutnya adalah komunikasi yang tidak efektif. Selama ini saya sering menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan atau bahkan mengancam mengintimidasi peserta didik agar peserta didik itu mendengarkan saya. Kesalahan berikutnya yang sering saya lakukan itu adalah mengajar tanpa persiapan karena saya berpikir materi yang diajarkan itu hanya yang itu-itu saja sehingga saya tidak perlu banyak persiapan untuk penyampaian kepada peserta didik. Kesalahan berikutnya adalah tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selama ini saya lebih sering melakukan evaluasi di sisi pengetahuan saja, sementara di sisi sikap dan keterampilan itu kadang terabaikan. Hal lain yang saya sadari setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu anak itu layaknya sebuah puzzle. Jika bukan bentuk yang cocok maka tidak akan terpasang dengan benar. Nah, untuk dapat memenuhi kodrat anak dan memerdekakan mereka secara lahir dan batin, maka sebagai guru atau pendidik itu harus berusaha mencari metode atau pendekatan yang tepat. Kemudian anak layaknya benih, ditumbuhkan dengan cinta dan kasih sayang, serta perhatian dan kesabaran. Setelah menyadari beberapa kesalahan yang telah saya lakukan selama ini dalam pembelajaran, maka saya akan melakukan perubahan-perubahan ke depannya dengan dua tujuan utama, yaitu terpenuhinya kodrat anak dan anak yang merdeka lahir dan batin. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya lakukan atau yang akan saya rubah dari diri saya untuk mencapai dua tujuan utama yang telah saya tetapkan sebelumnya. Yang pertama adalah menghindari berpikir egosentris. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan cara belajar yang berbeda pula. Memahami satu persatu masalah yang dihadapi oleh setiap siswa dan berkomunikasi dengan mereka merupakan salah satu solusinya. Komunikasi yang efektif akan semakin mengenal karakter setiap siswa sehingga memahami kemampuan awal mereka dan juga dapat mengetahui model pembelajaran apa yang tepat untuk mereka.
Berikutnya adalah bersifat lebih peka. Setelah komunikasi yang intens terjalin dengan peserta didik, maka saya berharap saya bisa lebih peka terhadap perubahan yang terjadi, baik itu pada peserta didik maupun dalam pembelajaran. Kedepannya saya akan menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang berlebihan atau menggunakan nada yang mengancam atau mengintimidasi peserta didik. Berikutnya adalah menyiapkan materi ajar. Dengan menyiapkan materi ajar, saya berharap nantinya pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran yang saya berikan. Adalah menanamkan nilai-nilai. Peserta didik sebaiknya dibawa ke dunia nyata, tidak terpaku dengan teori. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran akan lebih mudah dipahami. Saya juga akan sering membawa siswa melihat langsung pada objek pembelajaran yang sedang dipelajari, sehingga mereka dapat langsung belajar dari lingkungan sekitar mereka. Nah, sambil menjabarkan teori, bisa diselipkan norma etika, nilai spiritual, dan emosional. Sehingga dengan begitu peserta didik itu akan tumbuh menjadi sosok yang terampil, berkarakter, dan terdidik dengan baik. Berikutnya adalah giat mendalami ilmu. Untuk memenuhi kodrat anak, maka kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik itu harus memiliki wawasan yang luas, sehingga kita dapat mengimbangi kemajuan alam dan zaman yang terjadi sekarang ini. Berikutnya adalah berusaha melakukan evaluasi secara mendalam. Setiap proses sebaiknya diberi evaluasi secara mendalam. Dengan evaluasi, harapannya dapat mengetahui sejauh mana peserta didik mampu menyerap materi, nilai, dan norma yang telah diajarkan. Hal ini juga penting untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menjalani setiap proses pembelajaran. Tidak hanya itu, juga dapat menilai keberhasilan cara mengajar yang digunakan selama ini. Adanya evaluasi pembelajaran juga dapat menentukan hal-hal yang seharusnya diperbaiki atau diubah. Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.